Warta Jemaat Kebaktian Hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020. Jemaat kekasih Kristus yang berada di rumah dan di mana saja, salam sejahtera untuk saudara sekalian. Mari kita memuji dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah hari Minggu di rumah kita masing-masing. Ibadah hari ini akan dipandu secara online sehubungan dengan kondisi kita pada saat ini. Pemimpin kebaktian dan pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta Sasi Master Teologia. Liturgi yang digunakan liturgi perayaan Hari Pertanian GKR versi darurat musibah corona model rumah tangga. Diberitahukan bahwa untuk ibadah-ibadah selanjutnya akan tetap dipandu secara online, streaming di Facebook dan di YouTube dengan membuka video lengkap yang dibagikan ke WA grup Majelis Jemaat Bukit Hindu dan grup lingkungan masing-masing. Dalam ibadah ini akan diadakan kolekte melalui amplop yang disediakan dan dibagikan ke tiap-tiap keluarga dan persembahan syukur lainnya. Kolekte atau persembahan dapat diserahkan secara mandiri ke kantor BPH Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu dengan Saudara Bendahara Diakon Rica Oktavianti. Setiap hari kerja, hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, pukul 08 WIB sampai dengan pukul 11 WIB. Atau ke Bank Kalteng dengan nomor rekening 1000 201 052 462 atau ke rekening Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu dan mengirim foto atau resi bukti penyetoran. Mari kita tetap taat mengikuti himbauan pemerintah dan tetap tenang, diam di rumah, keluar bila hanya ada sesuatu yang sangat perlu. Tetap belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Badai pasti berlalu dengan keyakinan kehadiran Yesus membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam ucapan syukur kita memasuki rangkaian ibadah ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan menyanyikan PKJ nomor 27 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setelah itu kita masuk dalam potom dan salam. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang,
bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pepohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Kejadian 1 ayat 12. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa, ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami datang kepadamu mengaku kesalahan yang kami lakukan terhadap Tuhan, juga kesalahan yang kami lakukan terhadap orang lain. Ketidakpercayaan dan ketidakmampuan kami untuk menjadi peka terhadap maksud-Mu. Kelalaian kami untuk mengelola ciptaan-Mu dan kelangsungan hidup kami, baik berupa sifat rakus terhadap apa yang disediakan alam, atau kami tidak memanfaatkan dengan sebaik mungkin melalui kerja keras. Untuk semua itu kami memohon pengampunan daripada-Mu, serta baharuilah kami oleh Roh-Mu. Amin.
Pembacaan Alkitab untuk kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai 2 ayat 4a. Dengan perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Berbahagialah orang yang berjalan dalam terang dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
Pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, Bapa yang di sorga, dalam ungkapan syukur kami pada hari ini, kami mau senantiasa mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh dituntun untuk mengerti maksud-Mu pada hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang berada di rumah, bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Saya tidak membacakannya karena saya tahu bahwa Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan sudah membacanya. Bagian firman Tuhan yang dituliskan dalam Injil Matius ini dituliskan juga di dua Injil yang lain, yaitu dalam Injil Markus dan juga dalam Injil Lukas. Dan secara khusus dalam Injil Matius pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 ini merupakan sebuah peristiwa penting di mana Yesus keluar dari rumah di Kapernaum dan duduk di pantai Danau Galilea. Banyak orang yang datang kepadanya untuk mendengar perkataannya. Yesus naik ke atas perahu dan sambil duduk ia berbicara kepada orang-orang tersebut dalam sebuah perumpamaan. Dari atas perahu itu juga Yesus tentu melihat daerah-daerah di pinggir danau yang sangat subur dan penuh dengan tanaman gandum. Maka ia berbicara dengan mereka dalam bentuk perumpamaan tentang pentingnya mendengar sabda atau firman. Ia memberi perumpamaan tentang seorang penabur yang menabur benih sesuai dengan kehendak atau keinginannya. Dan benih yang ditabur itu jelas dalam nas jatuh di tempat-tempat yang istimewa. Yaitu yang pertama, jatuh di pinggir jalan. Sehingga sesudahnya burung-burung memakannya. Kemudian yang kedua, jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tidak banyak tanahnya, tapi walaupun demikian benih tetap tumbuh. Namun tumbuhan yang baru tumbuh atau benih yang baru tumbuh itu segera layu dan mati karena tidak berakar. Kemudian yang ketiga, jatuh di semak duri yang masih kecil. Lama-kelamaan menjadi besar, menghimpitnya, dan tanaman itu mati. Kemudian yang keempat, jatuh di tanah yang baik.
sehingga menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan seterusnya dikatakan. Dan dalam nas ini Yesus mengakhiri perumpamaan dengan mengatakan, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus. Di pinggir danau ini, Yesus berbicara atau menyampaikan banyak hal dalam bentuk perumpamaan. Dan inti pembicaraan Yesus adalah tentang mendesaknya kerajaan Allah. Apa artinya? Artinya kerajaan Allah sudah berada di tengah-tengah mereka. Maka mereka yang mendengar Yesus berbicara juga dengan sendirinya menerima kerajaan Allah yang sedang ia wartakan dan bertugas untuk mewartakannya. Namun demikian, Yesus sendiri menyadari bahwa sebagai seorang penabur, benih yang tidak lain adalah semua perkataannya sebagai wujud nyata kerajaan Allah tidak akan menghasilkan buah yang berlimpah. Mengapa? Pertanyaannya bagi kita. Karena ada banyak kesulitan yang akan dialami, bahkan ia sendiri, kita sudah mengetahuinya, mati di kayu salib. Namun dengan pengalaman Paskah itu, kerajaan Allah benar-benar menunjukkan kuasa dan keagungannya, serta menghasilkan buah yang berlimpah. Melalui perumpamaan ini, Yesus juga mengajak murid-murid untuk tidak pernah lelah atau takut mewartakan kerajaan Allah. Mereka harus tetap berharap pada kuasa Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan membantu mereka untuk berkarya dan melayani kerajaannya, sehingga dapat menghasilkan buah yang berlimpah. Itu sebabnya sekali lagi saya mau katakan pada akhir bagian ini, Yesus katakan, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Jemaat Tuhan yang kekasih, tidak cukup untuk kita mendengar saja. Hal yang kita ambil dari bagian ini menjadi pengalaman rohani kita, kemampuan untuk mendengar. Tuhan sangat baik karena Ia memberikan kita telinga. Ia menciptakan telinga itu untuk kita, sehingga kita dapat mendengar dengan baik segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Kita memang memiliki telinga sebagai anggota tubuh kita. Pikiran kita sendiri sebenarnya memiliki telinga. Bahkan hati kita sendiri memiliki telinga. Apa artinya ini? Ketika kita mendengar firman Tuhan atau sabda Tuhan, tidaklah cukup kita mendengarnya sebagai bunyi atau arus ucaran,
yang menggetarkan telinga kita saja sehingga dapat mendengar, tetapi selebihnya adalah mengerti akan maksud yang kita dengarkan. Tidaklah cukup kita mendengarkan dengan pikiran dan memahami makna kata-kata yang kita dengar. Kita harus mendengar dengan hati. Maka firman Tuhan, sabda Tuhan harus didengar dengan hati, karena Yesus sendiri berbicara bukan hanya dengan mulut, dengan pikiran saja, tetapi juga dengan hati. Di dalam hati kitalah Tuhan mau berbicara dan kita siap untuk mendengarnya. Kita dapat mendengar dengan hati kalau Roh Allah, Roh Kudus itu menolong kita dan membuat kita mendengar dengan batin apa yang kita dengar dari luar itu. Maka kalau kita membaca firman Tuhan, kalau kita membaca kitab suci, hendaklah terlebih dahulu kita berdoa, memohon Allah yang menuntun kita, memohon Roh Allah lah yang menuntun kita. Nah, karena itu jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, melalui perumpamaan ini, apa yang mau kita renungkan? Yang pertama, diberikan keleluasaan kepada kita untuk memilih menjadi apa kita. Apakah kita seperti benih yang jatuh di pinggir jalan? Ini menggambarkan akan sikap hati yang keras. Kemudian apakah kita mau memilih yang kedua, tanah yang berbatu-batu? Ini merupakan sikap hati yang dangkal. Kita tidak akan bisa berakar karena kita tidak mampu untuk berakar di tanah yang dangkal. Kemudian yang ketiga adalah tanah di tengah semak duri. Ini menggambarkan sikap hati yang tidak setia. Merasakan akan kepahitan sedikit, merasakan akan pergumulan sedikit, kita langsung menyalahkan Tuhan. Kita bahkan lari dari Tuhan. Atau apakah kita memilih yang keempat, menjadi tanah yang baik? Ini merupakan sikap hati yang setia untuk bertumbuh, sedia untuk berubah, dan senantiasa belajar akan firman Tuhan dan memberlakukan kebenaran itu. Dan kita menjadi berbuah di tengah-tengah kehidupan ini. Tergantung kepada kita masing-masing. Karena itu respon kita atas firman Tuhan ini ada sebuah lagu. Kisah seorang penabur. Biarlah melalui itu kita dapat memahami bahwa memang tidak mudah untuk menjadi tanah yang baik, tapi bukan berarti kita tidak bisa. Tuhan senantiasa menolong kita dan memampukan kita untuk dapat menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini, terlebih di hari pertanian. Pada hari ini biarlah kita semua
semakin menghargai, semakin menghormati akan alam ciptaan Tuhan dan mengelolanya dengan bijaksana. Amin. Kisah seorang penabur diiringi isak tangis yang tiada pernah lelah putus asa. Dia berjalan menyusuri tanah gersang. Benih yang jatuh di tangan, ada pula yang jatuh di tanah yang gersang dan di semak belukar. Tiada yang tahu di mana akan bertumbuh. Bersama-sama kita nikmati upah yang besar di surga. Kisah seorang penabur diiringi isak tangis yang tiada pernah lelah putus asa. Dia berjalan menyusuri tanah gersang. Benih yang jatuh di tangan, ada pula yang jatuh di tanah yang gersang dan di semak belukar. Tiada yang tahu di mana akan bertumbuh. Derai tawa riulah terdengar bersama-sama kita nikmati upah yang besar di surga. Saat menuai tiba, derai terdengar bersama-sama kita nikmati upah yang besar di surga. Upah yang besar di surga. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami menaikkan syukur kami karena pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami memohon biarlah kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari.
dan Tuhan menolong kami. Ya Bapa di surga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, pada saat ini kami berdoa untuk hal yang kami hadapi pada saat ini. Dalam memutuskan rantai virus corona dan kehidupan di new normal, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini. Biarlah kami bekerja sama dengan sebaik-baiknya, sehingga hal ini boleh terrealisasi dengan baik dan masa sulit ini segera berlalu. Kami juga berdoa ya Tuhan, secara khusus pada hari ini kami merayakan hari pertanian. Kiranya ya Bapa di surga, Engkau berkati sekolah-sekolah milik GKE, yaitu sekolah SMK pertanian yang ada di Tumbang Lahang maupun sekolah-sekolah yang dimiliki oleh GKE. Biarlah boleh menjadi sarana di tangan Tuhan. Melalui sekolah-sekolah itu kami juga ambil bagian dalam pelaksanaan pekabaran Injil di tengah-tengah dunia ini. Dan melalui sekolah-sekolah itu nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Bapa di surga untuk Gereja Kalimantan Panglis, baik dari tingkat sinode, resort, jemaat, dan bahkan seluruh warga gereja Kalimantan Panglis. Biarlah kami boleh hidup sehati sepikir dalam menghadapi setiap kesulitan yang ada. Dan kami semua bersepakat untuk tetap melakukan yang terbaik melalui kehidupan kami dalam hal-hal yang bisa kami lakukan sepanjang hidup ini. Tuhanlah yang menolong kami, bahkan ya Bapa di surga, pada saat ini kami serahkan generasi muda kami kepadamu, agar mereka boleh hidup seturut selaras dengan kehendak Tuhan saja dalam hidup mereka. Mereka yang saat ini dalam pergumulan kehidupan, baik yang sakit juga yang menghadapi kedukacitaan, kiranya oleh kuasa Tuhan mereka tetap teguh, tetap kokoh, kuat dalam iman, percaya dan harap mereka kepada Tuhan, dan sangat merasakan bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Janda duda, anak yatim piatu, mereka yang sudah lanjut usia, jemaat Tuhan yang menghadapi pergumulan di kehidupan, ya Bapa di surga, Engkaulah tempat kami memohon pertolongan. Tidak ada Allah selain Engkau. Pada saat ini juga kami berdoa untuk seluruh warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan di sepanjang minggu ini. Kiranya Bapa senantiasa memberikan mereka sukacita kebahagiaan. Dengan demikian mereka pun boleh senantiasa merasakan hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Inilah kehidupan kami semua ya Tuhan. Kami siap jalani hari-hari kami sepanjang minggu ini, bahkan untuk selama-lamanya, di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang telah setia mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang sedang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kini saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Dengarkan akan sabda Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang ada di sorga, kami akan menyerahkan persembahan sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkatinya agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang? Apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusialah tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.